RDP Desa Bukit Makmur. Kalau dari semen yang tertera, pengecoran dilaksanakan 2011. Cuman kita nggak tahu ini dari zaman udah kapan. Air masih melimpah. 90 dimanfaatkan. 4 masih melalui pipa. Mengalir tanpa menggunakan alat bantu, jadi air naik sendiri. Bapak Ibu yang terhormat nanti bisa lihat di sini nggak ada alat, nggak ada kabel, tidak ada kabel, tidak ada mesin. Jadi air naik sendiri, bergerak sendiri. Cuman nanti kita akan mencari narasumber bagaimana sejarah sumur ini, sumur tua yang akan rencana diajukan. Semoga bermanfaat untuk Desa Bukit Makmur. Untuk tetesan airnya bisa dilihat perlu penanganan khusus, apa ini, campur minyak ya. Mengalir terus. Tanpa mesin, tanpa apapun. Desa Bukit Makmur 28 September. Kita akan lanjut ke narasumber selanjutnya, atau mungkin ke spot kedua ya Pak perangkat desa ya. Kita ada spot kedua, kualitasnya sama ini dengan Korup Perencanaan dan Kasih Sejahteraan. Masih Bukit Makmur 2809/2020. Satu ini kami dengan narasumber Bapak Samiran, Desa Bukit Makmur, Kecamatan Sengeda, Kabupaten Jambi, Provinsi Jambi, yang mengetahui sedikit banyak mengenai sumur tua yang tanpa ada bantuan alat, air itu mengalir sendiri dan naik sendiri. Untuk lebih jelasnya kita akan mendengarkan sejarah singkat dari sumur yang ada di Desa Bukit Makmur. Pada Pak Samiran, monggo Pak kalau mau dijelaskan Pak. Ya, kalau asal sumur bor itu yang jelas pembuatannya itu setelah ada transmigrasi, karena tahun 94-95 saya masuk transmigrasi lokal ini. Setelah itu ada program dari pemerintah, nah itu ada pembuatan sumur bor yang kebetulan lokasinya di lokasi saya di belakang. Nah itu kalau tahunnya agak-agak lupa saya itu tahun berapa. Yang jelas sumur itu dibuat setelah ada tran. Nah itulah setelah ada tran, itu pun yang buat itu dari yang jelas dari Menteri Transmigrasi dulu kan. Yang mengerjakan pun itu informasinya dulu dari IPB juga itu. Jadi karena informasinya kan ya sedikit saya lihat itu setelah pengeboran itu pokoknya sekian meter itu tanah itu diambil sampelnya, ditaruh di plastik. Nah sekian meter lagi kita diambil sampelnya, ditaruh plastik. Ya inilah intinya untuk apa kita tahu, kita sendiri kurang begitu jelas lah. Jelas intinya gitu. Jadi yang jelas sumur bor itu adanya setelah transmigrasi. Itulah untuk penjelasan sementara yang 6 ya. Kira-kira kan berapa Pak? Ya 95, 96 tuh. Sekitar 95-96 itu. 95-96. Berarti sudah 15 tahun Pak ya? Ya kurang lebih, ya 15 tahun lebih. Ya, lebih. Kalau kedalaman kira-kira berapa Pak? Kalau kedalaman dulu informasinya itu 160 meter itu. 106. Iya, 160 meter. Soalnya pokoknya dulu kalau nggak salah itu 40 pipa itu. Kan dalam satu pipa 4 meter itu. Nah itu cuman sayang pipanya pipa besi emang itu, makanya entah dari sumbernya apa dari besinya itu jadinya bau karat itu kan. Emang dari awalnya itu air itu memang bersih mas, keluar itu bersih. Cuman kalau kita nyuci lah gitu di situ,
sekitar 5 menit itu dikukur kan udah mulai kuning-kuning itu. Nah, kita kadang-kadang pernah nyuci motor dulu di situ kan. Nah, setelah 3 hari kemudian ditengok di luar mesin itu nampak kuning-kuning gitu. Nah, itulah. Memang kalau dilihat sepintas keluar tuh bersih air itu. Bersih. Lagi pula kalau di bau itu merasa agak amis gitu, bau besi gitu. Tapi setelah kemarin kebetulan saya coba dengan adik itu kan, saya bikinkan kolam itu. Tapi kalau sudah di kolam itu udah gak bau lagi. Berarti sudah diendapkan Pak ya? Ah ya, itulah nilai air itu. Jadi air itu kalau masih begitu keluar dari pipa itu. Ngebolang kedua masih di Desa Bukit Makmur, ini ada potensi kembali. Kalau kabar dari perangkat desa, ini sumber air yang sudah sangat lama juga, dan bahkan saat musim kemarau ini menjadi salah satu sumber mata air yang bisa diakses untuk air bersih desa. Bahkan sudah dipasang pipa tanpa menggunakan alat loh. Nih, dengan kawan-kawan perangkat desa Bukit Makmur, pipanya bisa kita lihat di dalam. Nah itu tanpa ada alat, dan air ini mengalir. Air ini mengalir ke rumah penduduk. Masih ngebolang di Desa Bukit Makmur. Kita belusuan mencari potensi-potensi yang bisa kita gali sebagai kegiatan desa lah. Jadi bukan hanya kegiatan yang sekenanya saja. Di rumah siapa? Langsung lewat parit ya Mas, nggak tinggi lewat parit. Ini bukti air itu mengalir sendiri sampai rumah penduduk. Berapa jaraknya Pak kira-kira Pak? 300 meter Pak. 300 meter Pak ya? 300 meter dari ngebolang kita yang kedua tadi. Ada mesin, kami tunjukkan mesin, tapi mesin tidak hidup, tidak bunyi, tapi air mengalir terus. Ini air dari yang ngebolang kita dua tadi. Nah ini ada pipa untuk salurkan ke penduduk yang membutuhkan. Oke, sebentar, lepas. Tuh, air terus mengalir tanpa menggunakan mesin. Ini bak penampungan, ini pipa, masih ada pipa. Ini bak penampungan sementara. Dan ini, tadi lepas Bapak Ibu, mohon maaf, lepas anunya, pipanya. Nah ini lagi masih ngebolang di Bukit Makmur, mencari potensi-potensi yang ada di desa. Kalau bisa pembangunan desa itu berdasarkan potensi yang ada. Ini tanpa menggunakan sanyo, masih mencari pipa bersama kawan-kawan ini. Ada Pak Kasih Kesejahteraan dan Pak Kaur Perencanaan di Bukit Makmur. Ngebolang mencari potensi desa. Ini dia. Terminalnya ini. Apa itu Mas? Nah ini pipa yang tadi kita sampai ke sini. Jadi seharusnya dia sampai ke atas.
Satu ini ngebolang kami yang kedua dengan narasumber Bapak Wagiono RT 01 Desa Bukit Makmur mengenai sumber air yang di sumber tadi yang di tengah sawit. Kalau tidak salah di hamparan 12. Untuk kronologi dan sebagainya silakan Pak Sujono lah menceritakan mengenai sumber. Oh, hamparan 11. Ya, hamparan 11. Silakan Pak untuk menceritakannya, Pak. Sumber air itu sekitar mulai dari tahun 2005, 2006 kan, pas dulu itu ada kemarau yang agak panjang itu berapa bulan itu orang masih ngambil ke sana. Jadi pokoknya orang sekitar sini lah, yang 15 ini ambil ke sana. Sekarang dialirkan ke sini. Jaraknya Pak berapa Pak dari sumur ke tempat kita? Sumur sampai ke tempat rumah ini sekitar kalau 1 kilo nggak ada lah, 800 meter. Tanpa menggunakan alat Pak ya? Tanpa menggunakan alat, Hanya pakai pipa. pipa aja yang ngalir sampai sini sampai rumah. Karena ketinggian kan di sebelah sana dari sini. Jadi kalau total panjang pipa kita ada 1 kilo lebih Pak ya? Karena muter-muter tadi kami lihat. Iya, dia muter-muter melalui parit itu kan. Hmm. Seperti jalannya parit itu, Hmm. perawannya. Kalau musim kemarau gimana Pak? Kalau musim kemarau masih ada. Pokoknya kalau orang yang bagian jauh sana kan, udah Jauh itu berapa jarak Pak kalau dari tempat penampungan air ini? orang-orang itu. Iya. Orang-orang itu ya sampai SD sana lah. Sampai Sampai SD. SD Salak itu masih ngambil ke sini juga kalau kemarau. Kira-kira berapa meter? Berapa kilo? 1,5 kilo ditambah ke mata air kurang lebih 800 meter berarti 2 kilo lebih Pak ya. Itu air bisa dimanfaatkan. Iya, bisa. Bening Pak, bisa langsung dikonsumsi apa perlu perlakuan lagi Pak? Ya, kalau bening ya daripada kan ada yang sumur yang airnya ngarat gitu kan. Kalau itu enggak ada karat, enggak ada warna-warna kayak gitu. Pokoknya bening. Bening Pak ya. Oke, dan alhamdulillah selama ini tercukupi untuk kebutuhan air bersihnya Pak ya. Ada keluhan lain nggak Pak untuk airnya ini? Misalnya bajunya tiba-tiba kuning. Enggak ada. Cuman dia kan karena dari dalam tanah kan ini lumut-lumut itu. Ada Oh, lumutnya itu kan. lumut. Tapi masih bisa atau diakalin mungkin Pak ya kalau lumut Pak ya. Oke, jadi udah 15 tahun lebih pemanfaatan mata air ini Pak ya. Di lahan siapa itu Pak kalau boleh tahu? Pak Jiman yang mata air satunya Pak Jiman, yang mata air sebelahnya Pak Suryadi. Pak Suryadi. Yang kami survei tadi itu Pak? Kalau yang ada gorong-gorongnya itu Pak Suryadi. Pak Suryadi. Kami tadi melihat ada pipa Pak, cuman tidak ada lihat mesin. Artinya itu memang mengalir secara sendiri Pak ya, otomatis Pak. Oke Pak, terima kasih paparannya. Ini langsung mungkin mohon maaf nih, mungkin kami menyita waktu Bapak. Tujuan kami untuk menggali potensi desa Bukit Makmur. Oke, makasih Pak ya.